Kembali muncul pertanyaan tentang ta'silul ilmi. Minta penjelasan lebih lanjut tentang apa itu ta'silul ilmi dan bagaimana bentuk penerapannya pada zaman kita sekarang. Nah, kata ta'silul ilmi dari kata al-asl. Asl itu bisa maknanya pondasi. Kalau pohon itu namanya akarnya atau asas. Dimana ketika kita mengatakan ta'silul ilmi, artinya kita ingin bangunan ilmu kita dibangun di atas pondasi yang kokoh. Karena berbeda antara orang belajar beberapa bahasan-bahasan lepas dan kemudian cuplikan-cuplikan dari beberapa bahasan yang berhubungan dengan ilmu, baik di fikih, akidah, atau akhlak, itu semua bagian dari ilmu tersebut. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dibangun di atas pondasi yang kokoh. Sehingga ketika orang menyebut bahasan tertentu, kita ketahui dari mana akar bahasan tersebut. Punya kemampuan untuk mengembangkan, sekaligus menjawab tantangan yang ada. Melihat persoalan yang ada dengan kacamata ilmu yang dimiliki. Nah, itu yang dinamakan dengan ta'silul ilmi. Dan kalau kita bicara tentang ta'sil ilmi ini, kita akan lihat bahwa ulasan atau bahasan yang berhubungan dengan ilmu akan terus berkembang. Tapi orang yang punya pondasi, dia bisa melihat semua itu dengan kacamata ilmu. Nah, ilmu apa yang didahulukan dipelajari, ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda, artinya pondasinya didudukkan dulu, kemudian dibangun dengan bangunan yang kokoh, baru berpijak kepada bahasan-bahasan berikutnya. Nah, inilah yang dinamakan ta'silul ilmi. Nah, bagaimana proses belajarnya? Kalau sebagai pemula, sebaiknya minta saran pada ustadz yang paham dengan bahasan ini, lalu minta bimbingan. Saya sebagai pemula sebaiknya membaca apa? Memulai dari belajar apa? Misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyarankan setelah orang belajar Quran, menghafal Quran, belajar ilmu berikutnya, yang pertama adalah ilmu tafsir, karena berhubungan dengan Quran tadi. Baru yang kedua pindah ke hadis. Yang ketiga pindah ke akidah. Yang keempat pindah ke akhlak. Yang keempat pindah ke fikih. Baru ilmu-ilmu berikutnya. Itu dari sisi ilmunya. Berbeda dengan kalau kita bicara dari sisi bagaimana belajar adabnya. Itu belajar dari sisi materinya. Jadi ada belajar tafsir, hadis, akidah, fikih, itu materinya. Tetapi belajar adab nanti bahasannya, urutan-urutannya ada pembahasan yang lain. Oleh karena itu, ta'silul ilmi ini sebenarnya bukan hanya sekedar membangun pondasi ilmu itu kokoh, tetapi juga dari sisi adabnya dibangun dengan bangunan yang juga kokoh. Nah, kalau di zaman kita sekarang, misalnya kalau contoh penerapannya, misalnya kalau kita ingin belajar tafsir, kita menggunakan buku apa tafsir itu? Nah, beberapa ulama menyarankan kalau tafsir, baca beberapa tafsir yang ringkas sebelum pindah ke tafsir yang agak panjang lebar. Itu sebabnya saya tidak termasuk yang menyarankan membaca tafsir Ibnu Katsir sebagai pemula, meskipun yang bersangkutan semangat. Sebab semangat belum tentu menunjukkan kemampuan menapaki tangga-tangga untuk belajar pada tingkat lanjutan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa saya bisa membaca buku-buku yang tebal. Dan alhamdulillah sudah pernah belajar membaca beberapa buku yang tebal-tebal. Ya, itu betul. Dan alhamdulillah ini potensi yang bagus, modal untuk belajar, tetapi tangga-tangga belajarnya tetap ditapaki dari mulai yang dasar. Maka tafsir, kalau mau diurutkan, tafsirnya As-Sa'di lebih sederhana dan ringkas, cocok untuk pemula ketimbang menggunakan tafsir Ibnu Katsir.
Tentu dua-duanya bagus, tetapi yang satu didahulukan dari yang lain untuk proses belajar ini. Nah, kira-kira itu ulasan singkatnya. Wallahu a'lam.